melanjutkan pembacaan kita, penjelasannya di mana Keluaran bilangan berapa? Pasal yang ketiga tentang orang Lewi. Orang Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi suku Lewi ini di dalam 12 suku Israel, suku ini dia tidak diberikan tanah, tidak diberikan harta, karena tugasnya adalah untuk menjadi para imam, menjadi hamba Tuhan. Nah, karena itu mereka tidak diberikan tanah pembagian untuk bekerja, sehingga orang suku Lewi itu tidak bekerja, tidak mencari nafkah. Tugas mereka adalah melayani Tuhan di baitnya Tuhan. Nah, dulu pada zaman Israel masih dalam perjalanan menuju ke Kanaan dari tanah Mesir, itu mereka membuat namanya kemah pertemuan. Di kemah pertemuan itu mereka beribadah, dan yang mengatur ibadah itu adalah suku Lewi. Nah, terus bagaimana dengan makan minumnya mereka, Pak Abraham? Mereka kan butuh makan minum. Nah, karena itu, karena mereka tidak bekerja, mereka tidak buat ladang, tidak beternak, tidak bekerja yang lain-lain selain daripada melayani Tuhan, maka 11 suku yang lain itu memberikan persembahan. Untuk apa? Buat mereka, supaya mereka bisa hidup dan tetap menjadi pelayan buat Tuhan. Itu suku Lewi. Fungsinya sekarang agak berbeda. Pada agama Yudaisme tetap sama fungsi itu. Mereka melayani Tuhan. Tapi ketika masuk kepada Kristen, ketika Yesus datang, maka itu berubah. Yesus disebut sebagai imam besarnya, telah membuka jalan agar semua orang boleh datang kepada Tuhan. Waktu zaman suku Lewi masih melayani Tuhan di perjanjian lama, maka yang boleh berdoa itu cuman para imam. Berdoa kepada Tuhan, menyampaikan berbagai persoalan itu kepada Tuhan, cuman datang bawa doanya kepada para imam. Para imam ini mewakili jemaat kepada Tuhan. Tetapi setelah Yesus datang, mati dan bangkit menjadi imam dan jalan keselamatan buat manusia, maka setiap orang diberikan hak. Untuk apa? Berdoa kepada Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang menyampaikan persoalannya kepada Tuhan secara pribadi. Sehingga itu jadi pembeda antara kita dan Yahudi. Pada dasarnya kitab kita Perjanjian Lama sama dengan orang Yahudi, sama persis, tidak ada bedanya. Tetapi ketika kita masuk di Perjanjian Baru, maka di agama Yahudi tidak ada Perjanjian Baru. Loh, berarti Perjanjian Baru ini apa, Pak Abraham? Perjanjian Baru ini adalah apa yang dijanjikan di Perjanjian Lama, apa yang dijanjikan oleh Tuhan di Perjanjian Lama, lalu digenapi di Perjanjian Baru, sehingga Perjanjian Baru itu ditulis. Sehingga Perjanjian Baru itu ditulis. Alkitab ini tidak jatuh dari sorga ya, tidak jatuh dari langit. Enggak. Kalau jatuh dari langit, tiba-tiba jatuh banyak begitu, ketimpa orang mati. Jadi tidak jatuh dari sorga bulat-bulat, ketimpa orang, enggak. Tulisan-tulisan suci itu ditemukan dalam bentuk papirus, dalam bentuk lembaran-lembaran, kemudian disusun satu persatu. Setelah itu diterjemahkan, baru jadilah Alkitab ini. Alkitab ini story-nya jelas, tahun-tahunnya pun jelas, tokoh-tokohnya pun jelas, story-nya jelas,
secara arkeologis, sosiologis, agama dan sebagainya, budaya sangat lengkap. Makanya Alkitab itu tidak terbantahkan. Baik sejarahnya, baik ceritanya, baik tokohnya. Karena runut, tertulis dengan teratur, rapi, dan story-nya ada. Dari tahun ke tahunnya ada tertulis dengan jelas. Kita fokus ke sini dulu. Orang Lewi. Nah, kalau di Perjanjian Baru, siapakah orang Lewi? Orang Lewi sudah diterjemahkan dalam bentuk yang agak berbeda. Berbedanya gimana? Hari ini yang melayani, yang jadi hamba Tuhan itu bukan disebut orang Lewi. Bukan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kemudian mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Nah, orang Lewi itu adalah orang yang khusus, disiapkan untuk melayani Tuhan. Kamu juga disiapkan secara khusus untuk melayani Tuhan. Karena semua orang harus bisa melayani Tuhan. Gimana cara melayani Tuhan? Dengan hidupnya, dengan perkataannya, dengan talentanya, dengan kemampuannya, dengan semua yang ada pada dia, memberikan hormat dan kemuliaan kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama, itu ibadah. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima dia dan mengikuti jalan-jalan yang dia kehendaki, layani sesamamu, berbuat baik, hormati orang lain, hormati guru dan orang tua. Hiduplah dengan benar, ya itu ibadah. Itu pelayanan.